Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Solika, NPM 1713023032. Di sini saya akan menampilkan video pembelajaran daring untuk materi teori asam basa Arrhenius sebagai tugas akhir mata kuliah micro teaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Bagaimana kabar kalian semuanya? Sehat semua kan? Alhamdulillah sehat, Bu. Ya, alhamdulillah kalau pada sehat semua. Nah, di sini Ibu lihat semuanya sudah lengkap, sudah hadir ya semuanya. Kalau begitu, hari ini kita akan langsung saja mulai pembelajaran daring melalui via Zoom. Semuanya sudah siapkan mengikuti pembelajaran Ibu hari ini? Siap, Bu. Masya Allah, semangatnya. Nah, coba untuk memulai pembelajaran Ibu hari ini, Ibu mau tanya-tanya dulu terlebih dahulu. Siapa di antara kalian yang suka makan jeruk? Coba yang suka angkat tangannya. Bu, saya suka. Saya suka, Bu. Ternyata semuanya suka makan jeruk ya. Nah, coba sekarang Dwi dulu. Menurut Dwi, saat kamu mencicipi jeruk, bagaimana sih rasa jeruk itu? Rasanya masam, Bu. Masam ya? Nah, kalau gitu sekarang ada nggak di antara kalian yang suka menginang? Atau ada yang pernah melihat air kapur sirih? Atau mungkin ada yang pernah mencicipinya? Saya pernah, Bu. Pernah, Herli. Coba bagaimana rasanya? Rasanya itu pahit, tapi juga sedikit licin gitu kalau dipegang. Oh, jadi pahit dan terasa licin ya? Nah, kalau gitu di antara kalian ada nggak sih yang suka makan empek-empek pakai cuka tuh ya, pakai cuka banyak terus sakit perut, habis itu ternyata kalian minum obat mah karena ternyata belum sarapan makan pempeknya. Ada nggak yang kejadian kayak gitu? Saya, Bu. Oh, pernah Ika. Coba gimana rasa empek pakai cuka sama obat mah rasanya sama apa beda? Tidak, Bu. Kalau cuka rasanya masam dan obat mah rasanya pahit, Bu. Oke, jadi berbeda ya. Nah, anak-anak, tahukah kalian bahwa perbedaan antara rasa jeruk dan juga air kapur sirih, serta cuka dan juga obat mah, itu dikarenakan adanya kandungan zat kimia yang berbeda di dalamnya. Nah, zat kimia itu dapat dibagi menjadi senyawa asam dan juga basa. Nah, kalian pasti udah pernah kan dengar tentang materi asam basa di SMP? Nah, Iya, Bu. Nah, coba siapa yang masih ingat tentang penjelasan materi asam basa di SMP? Tentang apa itu konsep asam dan basa? Iya, Dwi, semangat sekali. Coba jelaskan. Iya, Bu. Ya, saya ingat asam itu salah satu cirinya itu rasanya asam, Bu. Sedangkan kalau basa itu salah satu cirinya dia rasanya pahit, terus kalau dipegang agak licin-licin gitu, Bu. Ya, terima kasih, Dwi. Nah, sebenarnya asam dan basa itu tidak hanya dibedakan berdasarkan rasanya saja loh, karena tidak semua asam itu rasanya masam, dan juga tidak semua basa itu rasanya pahit. Ada beberapa senyawa asam dan basa itu dapat dikelompokkan ke dalam senyawa asam dan basa tanpa kalian harus memegang ataupun mencicipinya secara langsung. Sebab ada di antaranya yang senyawa asam dan basa itu sangat berbahaya. Bila bersentuhan langsung dengan kulit dapat menyebabkan iritasi. Apalagi kalau kalian sampai mencicipi bahkan menelan, itu dapat menyebabkan keracunan sampai kematian. Nah, untuk itu pada pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang apa sih konsep asam dan apa sih itu konsep basa berdasarkan teori kimia. Nah, untuk dapat mengikuti penjelasan Ibu berikutnya, coba kalian sekarang buka LKPD yang sudah Ibu share di grup WA. Udah dibuka? Nah, di situ kan ada wacana. Sudah, Bu. Ada wacana, coba sekarang wacananya kalian baca dulu. Nah, untuk mempermudahnya, coba di sini sambil Ibu tampilkan ya wacananya.
Kelihatan semua? Kelihatan tidak wacananya? Enggak, Ibu. Masih loading, Bu. Loading. Ya. Nah, sambil kalian buka di HP kan sudah Ibu share lewat grup WA. Nah, Ibu beri waktu 3 menit, cukup ya? Iya, Bu. Ibu. Bila ada yang sudah, langsung angkat tangan saja ya. Sudah selesai membacanya? Sudah apa belum? Sudah, Ibu. Sudah. Nah, sekarang coba dari penjelasan Ibu sebelumnya dan juga dari wacana itu, sekarang kalian masing-masing ajukan pertanyaan terkait hal yang belum kalian pahami. Ayo, siapa yang mau bertanya? Saya, Bu. Ya, Herli, silakan. Yang lain sambil dicatat ya pertanyaan temannya. Ya, Bu. Pelan-pelan ya. Bu, gimana caranya kita tahu sifat suatu zat itu termasuk asam atau basa bila bahan-bahannya itu berbahaya untuk kita cicipi, Bu? Oke, pertanyaan yang bagus. Nah, coba yang lain, ada lagi yang ingin bertanya tidak? Sudah? Saya Bu, Ya, Ika, silakan. bagaimana Sambasa menurut teori Arrhenius, Bu? Ya, nice. Bagus sekali pertanyaannya. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi? Ibu, Dwi mau nanya. Ya, Dwi, silakan. Bu, ion apakah yang menentukan suatu larutan itu bisa dikelompokkan menjadi larutan asam ataupun larutan basa menurut teori Arrhenius, Ibu? Oke, good question. Bagus-bagus semua pertanyaannya. Nah, sekarang kita akan bahas satu-satu. Nah, yang pertama kita akan bahas dari pertanyaan Herli ya, bagaimana cara menentukan sifat suatu larutan itu tanpa kita harus mengetahui dengan cara memegang atau mencicipnya. Nah, di LKPD kalian, Ibu kan sudah meng-share di bawah wacana itu ada prosedur. Nah, coba sekarang kalian baca prosedur percobaannya. Baik, Ibu. Baik, Bu. Di sini juga kalian bisa lihat. Ya, Ibu akan tampilkan juga di sini prosedur percobaannya. Nah, pada kegiatan mencoba atau mengumpulkan data, bisa dilihat? Nah, dari prosedur yang sudah Ibu bagikan ini, adakah yang kalian bingungkan atau mungkin ada yang ingin ditanyakan? Ada tidak? Enggak, Bu. Ini mirip waktu itu saya ngelakuinnya waktu SMP. Cuma penggunaan bahan-bahan yang diuji ini agak berbeda.
Ya, tepat sekali seperti kata Herli. Jadi, kalian memang sudah pernah melakukan percobaan ini sebelumnya. Tapi, waktu kalian SMP, kalian pasti biasanya menggunakan bahan-bahan di sekitar lingkungan kalian. Biasanya kalian dulu menggunakan apa? Jeruk, kemudian air sabun mungkin ya, deterjen. Nah, karena kalian berhubung sudah tahu bagaimana langkah-langkah dalam prosedurnya, maka sekarang karena juga kita terkendala untuk dapat melakukan percobaan secara langsung, maka langsung saja Ibu tampilkan ya hasil dari percobaannya. Oke? Ya, Ibu. Ya, Bu. Sebentar. Nah, ini dia hasilnya. Coba diamati tabelnya. Sudah tampak di layar? Udah, Ibu. Udah, Bu. Nah, kemudian kalian lihat pada kegiatan 1 di LKPD. Di situ kalian diminta untuk mengelompokkan larutan-larutan mana saja yang termasuk bersifat asam dan larutan mana yang bersifat basa berdasarkan perubahan warna kertas lakmusnya. Ibu. Oke, sudah ada yang bisa menyebutkan mana saja larutan yang bersifat asam? Saya, Bu. Ah ya, Ika, silahkan. Yang bersifat asam HCl, H2SO4, dan CH3COH, Bu. Bagaimana yang lain, Dwi dan Herli? Setuju dengan jawaban Ika? Setuju, Bu. Ya, betul. Seperti yang dikatakan Ika. Nah, selanjutnya, ada yang bisa menyebutkan larutan mana saja yang tergolong bersifat basa? Saya, Bu, saya. Dwi, silahkan. Yang bersifat basa itu ada NaOH, terus ada CaOH 2 kali, dan ada larutan NH4OH, Bu. Oke. Betul ya jawabannya. Nah, kalian kan sudah tahu mana larutan yang bersifat asam dan juga bersifat basa. Permasalahannya di sini, kalian kan tidak menguji secara langsung, Ibu hanya menampilkan data. Nah, apakah kalian percaya bahwa data yang Ibu tampilkan tadi benar? Yang bersifat asam itu yang sudah disebutkan Ika dan yang bersifat basa adalah yang disebutkan Dwi. Karena kalian kan tidak memegang ataupun mencicipinya secara langsung. Jadi bagaimana kalian tahu? Atau kalian percaya? Karena dilihat dari perubahan kertas lakmus tadi, Bu. Oke, menurut Heli seperti itu. Nah, itu kan kalian bisa lihat perubahan warna kertas lakmus kalau kalian melakukan percobaan secara langsung. Atau kalau kalian tidak melakukan percobaan secara langsung, kalian punya data perubahan warna kertas lakmus. Tapi kalau kalian juga tidak punya perubahan warna kertas lakmus, bagaimana kalian bisa tahu atau bagaimana kalian bisa langsung menentukan, oh yang ini adalah larutan asam dan yang ini adalah larutan basa? Bagaimana caranya? Ada yang tahu? Nggak tahu, Bu. Nah, jadi anak-anak, asam dan basa itu tidak hanya terbatas pada perbedaan rasa dan juga perubahan warna kertas lakmus. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan Dwi dan Ika tadi, sekarang kita akan mempelajari tentang teori asam basa Arrhenius lah. Nah, di mana dalam teori asam basa Arrhenius ini kita bisa mengetahui maksudnya sifat asam basa suatu larutan itu berdasarkan reaksi ionisasinya di dalam air. Nah, untuk itu selanjutnya kalian Ibu minta untuk menuliskan reaksi ionisasi larutan-larutan itu dalam air. Coba lihat pada kegiatan mengasosiasi. Baik, Ibu. Oke, Bu. Nah, di sini siapa ayo yang bisa menuliskan reaksi ionisasinya? Saya, Bu. Ya, Dwi sudah bisa menuliskannya? Sudah, tapi belum ditulis. Ditulis dulu ya, Bu. Ya, coba ditulis dulu. Yang lain juga dikerjakan ya, Ika sama Herli. Ya, Bu.
Ibu, dia udah selesai, Bu. Nggak kelihatan ya? Oh, sebentar. Dwi sudah selesai ya? Udah. Oke, sebentar. Mana sih, Wi? Nggak kebaca ya? Iya, kurang jelas Dwi. Coba dibacakan saja biar teman-temannya juga bisa mencocokkan dengan jawabannya. Nah, yang pertama itu ada larutan HCl. Reaksi ionisasinya itu HCl menjadi H+ plus Cl-. Ya. Terus untuk yang H2SO4 itu ionisasinya menjadi 2H+ plus SO4 2-. Terus untuk yang CH3COOH menjadi H+ plus CH3COO-. Kemudian untuk NaOH menjadi Na+ plus OH-. CaOH 2 kali menjadi Ca2+ plus 2OH-. Dan yang terakhir NH4OH itu ionisasinya udah, Ibu. Udah. Nah, coba yang lain. Apakah setuju dengan jawaban Dwi atau ada jawaban yang berbeda? Bu, jawaban saya berbeda dengan jawaban Dwi. Ya, silakan Ika, coba bagaimana jawabannya. Pada CH3COOH bukan CH3COO- plus H+, tetapi CH3CO plus OH-. Oke, itu jawaban menurut Ika. Coba yang lain. Herli, jawabannya bagaimana? Ada yang berbeda atau ada yang sama dengan siapa? Kalau saya sama kayak Dwi, Bu. Oke, jadi sama kayak Dwi semuanya ya? Oke, nah untuk mengkonfirmasi jawaban siapa yang betul, sekarang Ibu akan langsung saja menampilkan bagaimana reaksi ionisasinya yang benar. Baik, Ibu. Nah, di sini reaksi ionisasi yang betul. Nah, di sini ternyata jawaban yang betul adalah jawaban Dwi dan juga Herli. Tapi tidak apa-apa untuk Ika, terima kasih sudah berani menjawab. Tidak apa-apa. Sudah bagus. Nah, jadi di sini CH3COH itu terionisasi menjadi CH3COO- dan juga H+, bukan CH3CO- plus OH. CH3CO plus OH- ya, Ika. Ya, Bu. Nah, sekarang dari reaksi ionisasi ini, coba kalian lihat pada senyawa-senyawa asam, adakah kesamaan ion yang dihasilkan? Bila ada, ion apakah yang dimaksud? Coba dilihat. Tadi masih ingatkan kelompok asam yang mana saja? Ingat, Ibu, yang asam ada HCl, H2SO4 sama CH3COH. Ya, betul, Dwi. Nah, ada tidak kesamaan yang dihasilkan? Jadi, berdasarkan reaksi Iya, Herli. ketika dilarutkan yang sifatnya asam, terdapat kesamaan ion yang dihasilkan, Bu, yaitu ion H+. Iya, ion H+. Yang lain bagaimana? Setuju dengan jawaban Herli? Setuju, Bu. Ya, jadi betul 100 untuk Herli. Jadi untuk pada senyawa-senyawa asam, itu ada kesamaan ion yang dihasilkan, yaitu adalah ion H+. Nah, ion H+ inilah yang bertindak atau menjadi pembawa sifat atau karakteristik dari senyawa asam. Nah, jadi sudah tahu kan tadi kenapa yang CH3COOH itu terionisasinya menjadi CH3CO- plus H+ yang betulnya. Sudah tahu? Iya, Ibu. Paham, Bu. Karena CH3COOH termasuk larutan yang bersifat asam, maka ia menghasilkan H+, bukan OH-. Ya, betul. Nah, kalau begitu sekarang berdasarkan ion yang dihasilkan pada reaksi ionisasi dalam air tersebut,
Siapa yang sudah bisa mendefinisikan apa itu asam? Saya, Bu, saya. Ya, Dwi, silahkan. Jadi, asam adalah spesies atau zat yang menghasilkan ion H+, Bu. Ya, yang lain bagaimana? Setuju dengan jawaban Dwi? Saya mau nambahin sedikit, Bu, dari jawaban Dwi. Oh iya, Herli, silakan. Jadi asam itu spesies atau zat yang menghasilkan ion H+ ketika dilarutkan dalam air. Nah, ya, jadi lebih lengkap, lebih betul jawaban Herli. Tapi terima kasih Dwi sebelumnya, hanya kurang tepat sedikit. Ya, Ibu. Tidak apa-apa. Oke, jadi itu tadi seperti yang dikatakan Herli, bahwa asam itu adalah spesies atau zat yang ketika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion H+. Nah, definisi ini adalah definisi menurut teori asam basa Arrhenius. Paham sampai sini ya? Paham, Ibu. Oke. Nah, selanjutnya untuk yang selanjutnya pada senyawa-senyawa basa tadi kalian perhatikan. Sekarang kalian cari juga kesamaan ionnya. Ada tidak dari senyawa basa? Coba Ada. mana yang basa? Masih ingat tidak yang basa? Yang basa ada NaOH, CaOH 2 kali, dan NH4OH, Bu. Ya, betul. Nah, dari persamaan itu coba mana saja ada tidak kesamaan ion yang dihasilkan? Iya, Saya mau jawab. iya silakan. Oh iya, Ika silakan. Ika malu-malu, Bu. Jadi berdasarkan reaksi ionisasinya, ketika larutan dalam air pada larutan yang sifatnya basa, itu terdapat kesamaan ion yang dihasilkan, Bu, yaitu ion OH-. Oke, itu jawaban Ika. Bagaimana Dwi dan Herli, setuju dengan jawaban Ika? Setuju, Bu. Oke, jadi betul 100 untuk Ika. Jadi pada senyawa-senyawa basa itu ada kesamaan ion yang dihasilkan, yaitu ada ion OH-. Nah, ion OH- itulah yang menjadi karakteristik atau pembawa sifat basa pada larutan basa. Selanjutnya, berdasarkan ion yang dihasilkan pada reaksi ionisasi dalam air tersebut, sudah ada yang bisa mendefinisikan apa itu basa? Jadi, Bu, basa itu adalah spesies atau zat yang menghasilkan ion OH- ketika dilarutkan dalam air, Bu. Oke, terima kasih Dwi. Coba yang lain jawabannya sudah betul belum jawaban Dwi? Sudah, oke. Jadi good. Bagus untuk Dwi. Jawabannya sudah benar. Jadi memang basa itu adalah spesies atau zat yang ketika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion OH-. Nah, definisi ini adalah definisi basa menurut teori Arrhenius. Sampai di sini sudah paham kan ya tentang apa itu basa, apa itu asam? Sudah, Ibu. Ya. Nah, coba sekarang kalau gitu, kalau sudah paham, siapa yang bisa menyimpulkan tentang apa itu asam, apa itu basa menurut teori asam basa Arrhenius? Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan? Saya deh, Bu. Oke, Herli, bagus. Apa? Menurut teori asam basa Arrhenius, asam adalah spesies atau zat yang menghasilkan ion H+ ketika dilarutkan dalam air, sedangkan basa adalah spesies atau zat yang menghasilkan ion OH- ketika dilarutkan dalam air. Oke, jadi beri aplaus dulu untuk Herli, karena dia sudah berani menyimpulkan. Oke, jadi bagus ya Herli. Jadi betul seperti kata Herli bahwa suatu zat itu dikatakan asam bila ia menghasilkan ion H+ ketika dilarutkan dalam air, sedangkan yang dikatakan bersifat basa itu bila menghasilkan ion OH- ketika dilarutkan dalam air. Nah, jadi untuk dapat menentukan sifat suatu asam itu kita bisa menentukan dengan adanya ion H+, sedangkan untuk penentuan sifat basa itu kita bisa melihat adanya ion OH-. Nah, sampai di sini sudah paham kan ya tentang apa itu teori asam basa Arrhenius? Sudah? Atau masih ada lagi pertanyaan? Sudah, Ibu. Oke, kalau sudah, Ada, cukup.
Baiklah, kalau begitu kita akan melanjutkan ke teori yang kedua, yaitu tentang asam basa menurut Bronsted-Lowry. Tapi tidak sekarang, kita akan melanjutkannya pada pertemuan daring minggu depan. Nah, untuk itu Ibu akan menugaskan kepada kalian untuk membaca terlebih dahulu ya materinya di rumah, sehingga waktu kelas daring kita langsung bisa, kalian bisa mengikuti pelajaran Ibu maksudnya ya. Siap, Ibu. Oke, kalau begitu, untuk menutup pembelajaran kita hari ini, sekarang kita ucap hamdalah. Nah, kalau begitu, Ibu akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan ya anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Siap, Ibu. Oke, itu tadi video pembelajaran yang dapat saya buat. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.